Oke, kali ini kita bakal ngebahas alur cerita singkat film yang berjudul Baby Driver. Judulnya memang terkesan agak imut, namun film ini sebenarnya berkisah tentang aksi kejahatan. Film yang keluar pada tahun 2017 ini bergenre action, crime, dan drama. Dengan pemeran utama yang dibintangi oleh Ansel Elgort dan juga aktor senior Kevin Spacey. Oke, langsung saja bagi kalian yang mau nonton video ini, aku kasih peringatan, video ini isinya adalah spoiler, so spoiler alert. Oke, cerita film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Baby yang merupakan seorang pengemudi untuk suatu kelompok pencuri atau perampok yang dipimpin oleh seseorang bernama Doc. Doc ini singkatan dari dokter ya. Untuk informasi, pemuda ini terpaksa bekerja untuk Doc karena membayar hutangnya yang dulu pernah mencuri mobil milik Doc. Oke, kembali ke cerita film. Film ini dibuka dengan adegan sekelompok orang yang terdiri dari Griff, Buddy, Darling, dan tentu saja Baby yang bertugas sebagai pengemudi mobil. Di sini mereka bertujuan untuk merampok sebuah bank. Perampokan pun dimulai dan mereka keluar dengan tas berisi uang dan masuk ke dalam mobil. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Di awal film kita bakal disuguhkan aksi kejar-kejaran epik antara polisi dan mobil sekelompok perampok yang dikendarai oleh Baby. Skill mengemudi Baby langsung ditunjukkan di awal film. Ia mampu menghindari kejaran polisi tanpa menunjukkan perlawanan yang sulit. Adegan ngedrift, kejar-kejaran di jalan tol, sampai menghindari kejaran helikopter yang mengintai dari atas banyak ditampilkan di awal film. Dan aksi kejar-kejaran ini pun dimenangkan oleh Baby. Mereka dapat lolos dari kejaran polisi dan mengganti mobilnya agar tidak dikenali kembali. Tempat pun berpindah dari jalan raya ke suatu tempat di sebuah gedung yang tak terpakai, tempat persembunyian mereka di mana tempat ini si Doc otak dari perampokan membagi hasil perampokannya kepada mereka. Di tempat ini Baby yang baru saja membeli kopi diganggu oleh Griff yang merasa jengkel karena Baby hanya diam tanpa bicara sedikit pun. Nah, walaupun diganggu, Baby tetap diam dan menunjukkan balasan yang mengundang tawa anggota yang lainnya. Selesai membagikan hasil rampokan, mereka pun pergi dan berpisah di parkiran mobil. Nah, di parkiran ini diketahui bahwa bagian si Baby sebenarnya diambil oleh Doc untuk membayar hutangnya, dan Baby hanya mendapatkan satu ikat dari tas yang berisi uang tersebut. Di sini Doc berjanji bahwa hutangnya akan lunas dengan satu kali perampokan lagi. Kembali ke kehidupan si Baby, ia tinggal di sebuah rumah kecil bersama Joe, seorang yang sudah tua, lumpuh, dan bisu yang dirawatnya, sekaligus menjadi teman hidupnya. Joe yang mengetahui Baby adalah pengemudi perampokan yang dilihatnya di TV, memujuk Baby untuk tidak melakukannya lagi. Baby pun berkata bahwa ia akan keluar dari kelompok tersebut setelah satu pekerjaan lagi yang melunasi hutangnya. Cerita pun berlanjut ke sebuah kafe atau restoran di mana Baby berjumpa dan terpesona dengan seorang gadis yang merupakan pelayan bernama Deborah. Di pertemuan pertama mereka ini bisa dilihat jelas bahwa Baby langsung jatuh cinta sampai ia tidak menjawab telepon dari Doc yang seharusnya ia angkat. Sesampainya di rumah saat sedang mendengarkan musik untuk merayakan perasaan jatuh cintanya, si Doc menelpon untuk kedua kalinya. Sambil terdengar sedikit kesal karena telepon pertamanya tak diangkat, Doc menjelaskan bahwa ada rencana perampokan baru yang harus diikuti oleh Baby. Nah, keesokan harinya, Baby pun mendatangi tempat persembunyian mereka di suatu gedung tua yang sama persis seperti perampokan yang pertama. Di sini Baby bertemu dengan Eddie, JD, dan Bets, kelompok baru perampokan kali ini. Nah, sebagai catatan, Doc tidak pernah menggunakan kelompok yang sama, selalu ada perubahan anggota di setiap rencana perampokannya. Oke, kembali ke cerita, lagi-lagi Baby menjadi perhatian. Bets merasa Baby terlalu polos untuk masuk dalam kelompok kali ini. Namun Doc membela Baby karena tahu bagaimana kinerja Baby dalam kelompoknya. Nah, saat Doc menjelaskan rencananya, terdapat scene lucu namun keren ya. Di mana Bets merasa jengkel karena Baby sama sekali tidak mendengarkan rencananya dan hanya mendengarkan musik. Namun Baby membalas Bets, yang ternyata Baby mengetahui semua detail rencana Doc lewat bahasa bibir dan Bets pun terdiam kesal. Film berlanjut di keesokan harinya di mana mereka sudah sampai di depan tempat perampokan yang mereka rencanakan. Sedikit percekcokan di awal terjadi karena JD salah membeli topeng, namun perampokan tetap berlanjut dan mereka berhasil mengambil uang dari petugas keamanan. Namun sial, saat hendak kabur, ternyata ada seorang pria mantan tentara bersenjata di tempat kejadian. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi. Di sini Baby kesulitan untuk kabur dikarenakan pria yang mengejarnya membawa senjata. Dan ia hampir terlindas truk. Namun dengan usahanya, ia berhasil kabur dan untungnya si pria yang mengejar mereka malah mengalami kecelakaan. Oke, lanjut ke usaha pelarian mereka yang tak berjalan mulus, di mana ada kemacetan yang menghalangi dan mobil yang sudah rusak parah. Bets memutuskan untuk mengambil mobil seorang perempuan di jalan raya. Namun saat perpindahan mobil, JD membuat sedikit kekacauan, di mana ia beberapa kali menjatuhkan uang yang dibawanya dan meninggalkan senjatanya di mobil lama mereka. Singkat cerita, mereka berempat berhasil kabur, mengganti mobil dan sampai di tempat rahasia biasa di mana Doc menunggu.
membagi uang seperti biasa dan berpisah di parkiran. Di sini Baby akhirnya dapat terbebas dari hutangnya kepada Doc. Namun Doc memberinya tugas terakhir untuk membuang mobil yang berisikan jasad temannya Jedi. Yap, ternyata Jedi dibunuh karena melakukan kelalaian meninggalkan senjatanya. Kembali ke cerita, Baby yang sudah bebas dari hutangnya, keesokan harinya ia langsung menuju ke restoran tempat Deborah bekerja. Di sini mereka berbicara bak pasangan kekasih yang jatuh cinta dan Baby pun mengajak Deborah untuk makan malam bersamanya. Namun kebahagiaan tidak berlangsung lama. Saat sedang makan malam bersama Deborah, Baby bertemu dengan Doc di sana. Ternyata Doc sengaja menemui Baby untuk mengajaknya lagi dalam aksi perampokan. Merasa hutangnya sudah lunas, tentu saja Baby menolak. Namun Doc yang merasa bahwa Baby memiliki skill yang dapat diandalkan dan membawa keberuntungan baginya, mengancam Baby untuk ikut dengan akan menyakiti orang terdekatnya, tentu saja termasuk Deborah dan Joe. Baby yang tak punya pilihan terpaksa mengiyakan ajakan dari Doc. Namun ternyata Baby memiliki rencana lain, yaitu untuk kabur bersama Deborah dan berjanji pada Deborah ia akan datang menjemputnya pada malam hari. Cerita pun berlanjut di tempat rahasia biasa di mana Doc dan para krunya bertemu untuk menyusun rencana. Bersama Bets, Buddy, dan Darling, mereka berencana untuk merampok kantor pos guna mendapatkan cek kosong yang nantinya bisa mereka uangkan. Sayangnya pada malam hari mereka pun diberikan misi oleh Doc untuk mengambil senjata dan harus menginap di markas rahasia mereka, yang tentu saja akan membuat Baby tidak bisa kabur. Nah, berlanjut ke misi pengambilan senjata, mereka berempat langsung menuju tempat kenalan Doc dengan kode Blacksmith. Di sini mereka ditawarkan berbagai macam senjata mulai dari pistol, AK-47 sampai granat. Namun secara tiba-tiba dan tanpa aba-aba, Bets menembak si Blacksmith dan baku tembak pun terjadi antara mereka dan anak buah Blacksmith. Adegan action tembakan yang cukup unik, di mana kalau diperhatikan suara pistol yang mereka gunakan secara sekilas membentuk alunan musik. Dan mereka pun berhasil memenangkan baku tembak tanpa luka yang berarti. Sepulangnya dari tempat pengambilan senjata, Bets yang melihat restoran menyuruh Baby untuk menepi. Namun Baby menolak karena restoran tersebut adalah tempat Deborah bekerja. Sedikit cekcok terjadi di mobil di mana Bets memaksa Baby untuk berhenti. Dan mau tak mau Baby pun berhenti dan masuk ke restoran tersebut. Sialnya di dalam restoran itu Deborah sedang bekerja. Nah, sedikit keanehan terjadi di antara Deborah dan Baby, di mana Baby mencoba seolah-olah tidak mengenal Deborah agar melindunginya dari teman kriminalnya. Namun tentu saja Deborah yang tidak mengetahui apa-apa tidak bisa menutupi kekesalan kepada Baby. Melihat ada yang aneh dengan pelayan restoran yang tidak lain adalah Deborah, Bets langsung ingin menembak Deborah, namun dihalangi oleh Baby. Baby yang sedari tadi kalem menjadi marah karena tindakan Bets. Namun untungnya Bets menghilangkan niatnya untuk menembak gadis itu dan pergi. Nah, sebelum pergi, Baby memberikan catatan kecil kepada Deborah untuk kabur pada jam 2 malam. Oke, kembali ke cerita perampokan. Doc ternyata mengetahui rekan penyedia senjatanya sudah dibunuh dan memutuskan untuk membatalkan rencana perampokan mereka karena kekacauan yang terjadi. Namun Bets bersikeras untuk melanjutkannya. Didukung oleh Buddy, Darling, dan tentu saja Baby, Doc memutuskan untuk tetap melakukan aksinya. Malam pun tiba dan Baby mencoba untuk kabur, namun sayang ia dihentikan oleh Buddy dan Bets. Naasnya lagi, Bets menemukan alat perekam miliknya. Nah, sebagai catatan, Baby suka merekam percakapan tertentu dan membuat musik dari itu. Oke, kembali ke cerita Baby yang ingin kabur. Nah, merasa marah karena Baby memiliki rekaman suara percakapan mereka langsung membuat Baby pingsan dan mendatangi rumah Baby. Baby pun terbangun dengan menemukan kumpulan kaset rekaman yang ia simpan dan kursi roda temannya yang lumpuh sudah dipakai oleh Bets. Percecokan pun terjadi antara Doc dan Baby karena Doc merasa Baby mengkhianatinya. Namun hal ini ditentang oleh Baby, dan Baby membuktikan bahwa rekaman suara mereka memang dijadikan musik oleh Baby. Namun sialnya Doc memutar kaset lain yang berisikan suara Deborah yang tanpa diedit. Mereka pun akhirnya tahu bahwa Deborah, orang yang melayani mereka di kafe atau restoran itu, adalah kenalan Baby. Oke, singkat cerita karena semua kerusuhan yang ada, Baby akan digantikan oleh si Doc. Namun merasa orang-orang terdekatnya dalam bahaya termasuk Deborah, Baby meyakinkan bahwa dirinya tetap akan menjadi driver atau supir untuk aksi mereka besok. Dan Doc pun mengiyakan. Lanjut ke aksi perampokan esok harinya, semua berjalan sesuai yang direncanakan. Buddy dan Darling masuk dari pintu depan, Bets masuk dari belakang, dan Baby menunggu di mobil dan bersiap-siap untuk kabur. Saat sedang menunggu timnya beraksi, Baby bertemu dengan seorang pegawai kantor pos yang melambai kepadanya. Baby pun memberikan kode menggelengkan kepala dengan arti untuk tidak masuk ke dalam kantor pos. Sialnya sang pegawai ini memanggil polisi untuk mendatangi mobil Baby. Tanpa pikir panjang, Bets yang baru saja keluar langsung menembak polisi tersebut
dan langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Bates memerintahkan Baby untuk kabur, namun Baby menolak geram karena aksi Bates selama ini. Percekcokan pun terjadi antara Baby dan Bates. Melihat ada truk dengan muatan besi panjang di depannya, Baby yang kesal langsung tancap gas dan membuat Bates terbunuh akibat besi yang menusuk dadanya. Buddy yang marah akan tindakan Baby yang merusak rencana perampokan mereka langsung ingin membunuh Baby. Namun karena polisi yang datang, Baby, Buddy, dan kekasihnya Darling langsung kabur. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di mana Baby dan Buddy dikejar secara terpisah oleh polisi. Namun nasib sial kembali datang saat mencoba kabur dengan mobil. Baby malah secara tidak sengaja menabrak mobil Buddy dan Darling yang sedang kabur juga. Karena mobil mereka yang tertabrak, polisi langsung mengepung mereka, di mana Buddy dan Darling langsung menyerbu polisi dengan senjatanya. Namun sayang, Darling, kekasih dari Buddy, terbunuh. Buddy pun langsung menaruh dendam kepada Baby yang langsung kabur membawa tas yang berisi hasil rampokannya. Singkat cerita, Baby yang kabur langsung ke rumahnya untuk menyelamatkan temannya Joe. Dan setelah itu pergi menjemput Deborah di tempat kerjanya. Namun sayang, Buddy sudah dari tadi menunggu Baby datang untuk membalaskan dendam kekasihnya yang terbunuh. Baby pun tak tinggal diam. Nah, dalam diam ia berencana untuk kabur dan tembakan pun terjadi. Yap, Baby menembak Buddy tepat di bahunya dan langsung kabur bersama Deborah. Cerita pun berlanjut di mana Baby bertemu dengan Doc dan meminta bantuannya, sekaligus juga meminta salah satu kaset yang berisi suara ibu dari Baby. Pertama-tama Doc tidak mengiyakan permintaan Baby, namun karena Deborah muncul, Doc pun melembutkan hatinya dan memutuskan untuk membantu Baby, karena teringat masa mudanya saat sedang jatuh cinta dulu. Tempat pun berganti di sebuah lift yang menuju tempat parkir mobil. Doc memerintahkan Baby untuk kabur ke perbatasan dan ia akan membantu Baby. Namun naas saat pintu lift dibuka, Doc dan Baby disergap oleh anak buah Blacksmith yang masih hidup. Doc pun langsung melawan dengan menembak mereka dan berakhir dengan kemenangan Doc. Tapi sialnya muncul sebuah mobil polisi yang ternyata adalah Buddy. Yap, Buddy masih hidup dan masih mengejar Baby. Doc pun berusaha melawan dan sayangnya terbunuh akibat ditabrak oleh Buddy. Baby yang melihat hal ini memutuskan untuk melawan dan aksi kejar-kejaran mobil di parkiran pun terjadi. Baby melakukan segala cara untuk mengalahkan Buddy yang berada di mobil polisi. Mulai menabrak dari samping mobil sampai mendorong mobil Buddy agar terjatuh dari lantai atas. Dan berhasil, mobil Buddy pun terjatuh. Merasa sudah membunuh Buddy, Baby pun langsung turun dan melihat bangkai mobilnya di bawah. Namun sial, Buddy berhasil keluar dan menembak pistolnya di dekat telinga Baby dan membuat Baby terjatuh karena dengungannya. Melihat Baby tak berdaya, Buddy berniat membunuh Deborah sebagai bentuk balas dendamnya. Tak tinggal diam, Baby dengan tenaga terakhirnya mengambil pistol dan menembak Buddy tepat di kakinya, dan membuatnya terjatuh ke mobilnya yang sudah terbakar di bawah. Setelah Buddy terbunuh, Baby dan Deborah yang mencoba kabur dicegat atau dihalangi saat sampai di perbatasan kota. Baby pun menyerahkan diri agar Deborah tidak ditahan. Singkat cerita, Baby dihukum 25 tahun penjara, namun dapat bebas bersyarat setelah 5 tahun masa tahanan. Dan Baby juga menjadi tuli akibat ledakan suara pistol di telinganya. Nah, film pun ditutup dengan adegan di mana mereka bertemu setelah Baby bebas dan film pun berakhir. Oke, sedikit review dari aku, film ini menyajikan cerita action dan crime atau kejahatan yang cukup berbeda, karena lebih menceritakan tentang si pengemudi, bukan aksi perampokan itu sendiri. Dikemas dengan penyampaian yang cukup unik dan dipadukan dengan musik-musik jadul yang enak didengar, membuat film ini enak banget dinikmatin. Film ini banyak menyajikan scene atau adegan di mana yang tidak ada percakapan atau aksi di dalamnya, tetapi enak untuk dilihat dan ditonton, seperti saat Baby membeli kopi atau setelah menghancurkan mobil karena disajikan dengan sinematografi keren dan musik yang pas. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.